Menjadi seorang wakil gubernur Sumatera Utara membuat Musa Rajeksa atau yang lebih akrab disapa Ijek harus jeli dalam waktu. Meski disibukkan dengan urusan birokrasi, Ketua DPD Partai Golkar ini tetap memiliki waktu khusus menekuni hobi-hobinya dan bercengkrama bersama keluarga tercinta. Kebun Telun Kenas di Kabupaten Deli Serdang inilah salah satu lokasi favorit keluarga Ijek berakhir pekan. Berolahraga, berkebun, dan latihan off-road adalah serangkaian kegiatan yang biasa dilakukan keluarga ini. Menurut Ijek, kembali ke alam adalah salah satu cara menghibur diri dan meningkatkan imunitas terlebih di tengah pandemi yang masih melanda dunia. Secara bertahap, Ijek telah mengkonversi lahan sawit miliknya menjadi kebun buah-buahan seperti yang telah ia mulai sejak dini. Bahkan untuk tujuan jangka panjang, kebun miliknya ini akan ia buka untuk umum sebagai wisata edukasi masyarakat Sumatera Utara. Ya, kita memang seneng alam ya, keluarga dari orang tua saya, semua keluarga. Ya, kebetulan memang daerah sini kita perusahaan keluarga, usaha dari orang tua kebun sawit. Cuman areal ini memang kita bikin untuk buah-buahan, memang untuk seneng. Sambil ke depan mau kita bikin agrowisata. Saya mau bikin edukasi karena kita sekarang ini kan lagi masak gula merah sendiri. Nanti kita mau tunjukin arti edukasi biar anak-anak tahu gula merah itu prosesnya mana. Tadi kita ada yang lagi mau panen, dari mulai dia panen, ini kan banyak pohon-pohon aren. Ngambil airnya dimasak dan sampai jadi gula merah. Sebagai seorang wakil gubernur Sumatera Utara, suami Sri Ayumi hari ini berkomitmen mewujudkan sumut sehat dengan mengembangkan tanaman herbal sebagai salah satu cara menjaga imunitas dan mendongkrak perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Saya berpikir gini ya, virus COVID ini udah hampir 1,5 tahun nih. Kita, Indonesia, Sumatera Utara dilanda dengan virus ini. Daya upaya pemerintah udah terus maksimal, tidak berhenti mencari obat, dan bukan hanya kita, negara luar juga vaksinasi massal. Saya berpikir kenapa mesti kita berdiam diri. Saya sekarang ini bersama Pak Edi diamanahkan jadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Yang kita tahu Sumatera Utara ini banyak tanaman-tanaman herbal, rempah-rempah dari sini. Itu yang menjadi pemikiran saya, kenapa kita nggak berusaha. Ini ada, udah ciptakan Tuhan, ada tanamannya, tinggal kita menggunakan akal pikiran kita, memanfaatkan ciptaan Allah. Ini yang menjadi dorongan saya, dan saya yakin insya Allah kalau memang kita serius, pasti ada solusi dari suatu ujian yang sekarang ini kita hadapi. Karena kalau ini terjadi, insya Allah ekonomi masyarakat akan bergerak. Karena kan kita tahu yang menanam ini banyak masyarakat para petani ya Pak ya. Harganya mungkin selama ini tidak terlampau tinggi, tapi dengan nanti ini betul-betul kita tahu khasiatnya, dan memang khasiatnya ada, tinggal nih khasiat untuk mengatasi pandemi ini, untuk meningkatkan imun. Mudah-mudahan ini segera bisa kita publish bagaimana tanaman herbal yang meningkatkan imun, dan tanaman herbal yang sekarang lagi kita teliti untuk bisa mengatasi orang yang terpapar COVID. Menetapkan diri menjadi bagian dari sejarah perjalanan roda pemerintahan, Ijek pun bertekad menjadi bagian penting dari sebuah struktur partai. Ia pun menjatuhkan pilihan pada Partai Golkar. Baginya menjadi ketua partai beringin bukanlah sekedar jabatan, melainkan komitmennya untuk merubah pola, yaitu hadir di tengah masyarakat, kapanpun dan dimanapun. Setelah masuk partai politik, setelah saya lihat suasana, ternyata pentinglah kita harus sadar politik, dan kalaulah memang kita mau membangun sistem kenegaraan ini, karena memang negara kita sistem parlementer, kita harus mempunyai kekuatan politik. Dengan juga niat, tujuan yang benar, yang baik, pasti semuanya bisa tercapai kalau memang kita ada kekuatan. Jadi ibaratnya terakhir saya lihat ya, kalau kita mau merubah permainan, kita harus ikut di dalamnya. Ikut merubah suasana ini menjadi ya lebih baik lagi ke depan. Akhirnya sekarang jadi ketua Partai Golkar, dan setelah masuk di dalamnya, saya sampaikan dengan kawan-kawan, kita rubah pola. Jangan pada saat kita ada kepentingan politik baru kita hadir tengah masyarakat. Jangan pada saat kita mau pilkada atau pemilihan legislatif baru kita hadir dengan kampanye, dengan segala sesuatu. Kita mau dari sekarang sudah hadir tengah masyarakat,
apapun itu, baik dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan keagamaan, ataupun dalam memang secara parlemen ada fraksi-fraksi Golkar kita yang di DPR. Saya sampaikan jangan sebatas juga kawan-kawan di dalam karena kepentingan pribadi atau organisasi saja. Kita harus kepentingan pembangunan. Siapapun kepala daerahnya, partainya tidak sama pun dengan kita, tapi kalau pola kerjanya adalah untuk kepentingan pembangunan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, kita harus dukung. Walaupun tidak separtai dengan kita. Tapi kalaupun ada kawan-kawan yang separtai dengan kita, dalam memimpin pemerintahan tidak sesuai dengan amanah pembangunan untuk rakyat, ya kita harus kritik. Bagi pria kelahiran 1 April 47 tahun yang lalu itu, membagi diri antara menjadi seorang pemimpin, mendampingi Gubernur Edi Rahmayadi, menjalankan mesin partai di daerah, menekuni hobi dan keluarga adalah sebuah komitmen yang harus seimbang. Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Sumatera Utara menggelar khatam Al-Quran 30 juz secara serentak untuk mendoakan agar pandemi COVID-19 di Indonesia segera berakhir. Di hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ke-23 tahun dengan tema Aksi Melayani Indonesia ini, DPW PKB Sumatera Utara juga memberikan bantuan 5.000 paket sembako kepada warga kurang mampu yang terdampak COVID-19 di 34 kabupaten kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dan itu juga untuk bagian dari bantuan untuk penanganan COVID. Jadi di Sumatera Utara ini kita bagikan sekitar 5.000 paket sembako, terdiri dari 34 kabupaten kota, termasuk Kota Medan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini benar-benar membantu masyarakat yang lagi memang susah. Harapannya juga ulang tahun PKB yang ke-23 ini PKB bisa lebih maju, modern, dan makin bermanfaat bagi Nusa dan bangsa. Selamat ulang tahun PKB yang ke-23, semoga tetap jaya. Amin. Anggapannya ya kita ya gimana ya agak senang gitu lantaran dia memperhatikan rakyat kecil. Macam-macam kami inilah. Selain itu, pada Agustus mendatang, DPW PKB Sumatera Utara akan menggelar vaksinasi sebagai upaya membantu pemerintah Sumatera Utara dalam percepatan kegiatan vaksinasi. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dukung kemajuan sepak bola Indonesia, inilah yang diharapkan pemilik klub Batak United. Riza Yari, wanita yang juga pengusaha asal Aceh ini yakin Batak United siap bersaing di kancah sepak bola nasional. Meski kompetisi Liga 3 tahun 2021 yang belum jelas jadwalnya menyusul kasus COVID-19 di tanah air, tidak membuat tekad dan semangat Rizayati, pengusaha wanita asal Serambi ini, patah arang. Dirinya terus berupaya dalam pembiayaan klub sepak bola asal kota Medan, Batak United FC. Ia bersama pihak manajemen tetap melakukan persiapan karena jadwal sebelumnya dipastikan akan bergulir awal September 2021. Hal ini dilakukannya saat peresmian launching jersey Batak United FC di Stadion Mini Jalan Titipapan Kota Medan, Sumatera Utara. Meski di situasi PPKM level 4, kegiatan ini dilakukan dengan protokol kesehatan ketat sesuai aturan pemerintah. Selain launching jersey, Rizayati bersama pihak manajemen Batak United pun menjalin kerjasama dengan sponsor klub jelang laga kompetisi Liga 3 mendatang. Ya, harapan terbesarnya kalau kita memberikan sponsor, intinya ke depan untuk liganya yang terbaik dan harus bisa menang dan harus sukses sampai Liga 2 mungkin ya selanjutnya. Kami akan sponsor sampai mungkinnya semakin besar lah. Paling besar terbaik kita jadi seorang pemain seperti tadi, jaga fisik, kesehatan. Yang pertama, kalau kita sehat pasti kita bisa bermain dan bisa bertanding. Nah, saya dan tim pelatih udah menemukan ramuannya, yaitu pastinya kita butuh dukungan sponsor untuk mendatangkan beberapa pemain dan untuk mendukung finansial klub. Artinya pemain-pemain yang kita datangkan itu pasti berkualitas dan pernah berkompetisi di Liga 3 dan Liga 2. Dengan menyiapkan pemain muda rata-rata usia 17 hingga 20 tahun akan menjadi kekuatan tim tersebut.
Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Batubara, Oka Faisal Abdul Jalil, bersama tim Kadin, berbagi memberikan bantuan aliran listrik di rumah Nek Ulung dan Nek Mariam, dua lansia yang tinggal satu rumah berusia 80-an tahun ini. Warga perkebunan Sei Bejangkar, Dusun 1 Salam, Kecamatan Sei Balai, Batubara. Selain itu, sumur bor, tangki air, dan uang tunai juga diberikan kepada dua lansia yang mengalami keterbatasan ekonomi tersebut. Menurut Ketua Kadin Batubara, Oka Faisal Abdul Jalil, dirinya prihatin dengan kondisi keterbatasan ekonomi yang dialami dua nenek tersebut, lantaran tinggal di rumah tanpa aliran listrik untuk penerangan dan tidak memiliki air bersih untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kadin Batubara berbagi yang merupakan sahabat para kaum duafa dan warga yang mengalami keterbatasan ekonomi ini rutin 2 kali dalam seminggu menyalurkan bantuan kepada para warga kaum duafa, lansia, anak yatim piatu, dan warga yang mengalami keterbatasan ekonomi. Kadin berbagi selalu hadir untuk kita semua. Jadi kemarin Ketua OKK nelpon saya mengatakan bahwa Nek Mariam dan Nek Ulung ini kalau mau sholat itu tidak ada air gitu ya. Saya merasa tergugah. Makanya saya bilang sudah bangun saja, buatkan sumur bornya, nanti kita kasih tempat penampungan airnya, masukkan listriknya. Hari ini ya saya datang, ya mudah-mudahan apa yang kami berikan hari ini ada manfaatnya buat Nek Mariam dan Nek Ulung. Kami tentu sama Nek Mariam, Nek Ulung tadi minta doa juga supaya ya Kadin Batubara berbagi ini tetap eksis, terus bisa berbagi dengan masyarakat, ya kan? Ya minta terima kasih lah sama bapak-bapak ya semua itulah. Aku yang kena tawuran satu-satu. Nanti aku ucap terima kasih sebesar-besarnya bantuan bapak itu ya. Aku dibantu udah syukur alhamdulillah. Besar hatiku Pak menerimanya. Air udah punya, mau mandi jam berapa bisa. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima bantuan 488 bola dari PT Bukit Asam Tbk atau PTBA dalam rangka mendukung gerakan sejuta bola yang digagas Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Gor Bumi Sriwijaya Palembang pada Jumat 30 Juli lalu. Mewakili Gubernur Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan menerima langsung bantuan bola dari PTBA yang diserahkan langsung oleh Senior Manager Corporate Social Responsibility PT Bukit Asam di Gor Bumi Sriwijaya Palembang. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan Ahmad Yusuf Wibowo mengucapkan terima kasih atas kepedulian PTBA terhadap Provinsi Sumatera Selatan guna mendukung pembangunan di bidang olahraga sepak bola. Terima kasih PT Bukit Asam Tbk yang sudah memberi bantuan kali ketiga khusus untuk gerakan sejuta bola dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Mudah-mudahan bantuan sepak bola ini akan memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap pembinaan keolahragaan di pedesaan, di kecamatan, di kabupaten, dan khususnya di provinsi. Di tahun-tahun sebelumnya kita sudah juga berpartisipasi dan tentu saja ini akan kita teruskan guna mensukseskan Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang sepak bola. Kita harapkan bersama bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan seoptimal dan semaksimal mungkin untuk menelurkan atau menghasilkan bibit-bibit atlet sepak bola yang potensial untuk masa depannya. Sebelumnya PTBA memberikan bantuan untuk membangun 10 gor di kabupaten kota Provinsi Sumatera Selatan. Dan kini perusahaan tersebut berpartisipasi dalam rangka gerakan sejuta bola sesuai dengan implementasi instruksi Presiden nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepakbolaan nasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Beginilah suasana saat pihak penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap para nasabah korban dugaan penipuan dari salah satu koperasi simpan pinjam berkedok deposito berjangka di Jalan Pasar 5 Tembung, Kecamatan Percut, Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedatangan para penyidik dan juru periksa ini untuk melakukan pelaksanaan berita acara atau BAP terhadap para korban di salah satu rumah korban. Hal ini dikarenakan Polda Sumut di masa PPKM tetap memberikan pelayanan prima dalam melayani masyarakat agar masyarakat tetap di rumah di masa PPKM.
Menurut salah seorang penyidik Krimsus Polda Sumatera Utara, di masa PPKM seperti ini pihaknya tetap harus melayani masyarakat dengan prima dengan melakukan kegiatan BAP yang meringankan pihak pelapor. Oh ya, ada informasi dari pimpinan bahwa ada kegiatan koperasi yang merugikan masyarakat. Jadi atas perintah Pak Kapolda melalui pimpinan kami, pada itu kami di kembali melakukan penyelidikan. Apakah benar laporan itu? Jadi kita lihat buktinya apa, kerugiannya berapa. Dan kita konfirmasi lagi ke pihak koperasi Hidayah Tula. Ia juga menambahkan di masa PPKM ini tidak ada alasan penanganan kasus terhambat. Semua pelaporan masyarakat seperti kasus dugaan penipuan nasabah Koperasi Hidayatullah ini harus terus ditindaklanjuti. Setelah memeriksa korban, pihaknya akan segera memeriksa Ketua Koperasi Hidayatullah sebagai penanggung jawab koperasi. Dari Kabupaten Deli Serdang, Irfan TV One mengabarkan. Wacana pembangunan gereja secara permanen di lingkar tambang PT DPM Kecamatan Selima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, mendapat tanggapan positif bagi warga lingkar tambang. Gereja HKBP yang kondisinya saat ini sudah mulai mengalami kerusakan, rencananya akan direlokasi ke tempat yang lebih nyaman untuk memberikan kenyamanan bagi umat Kristen di lingkar tambang untuk beribadah. Dengan melihat rencana bangunan gereja yang permanen dari PT DPM, masyarakat sangat mendukung. Selain bangunan gereja, rencananya di lokasi gereja juga akan dibangun rumah tempat tinggal pendeta gereja. Menurut sejumlah warga dan pengurus gereja, mereka cukup mendukung pembangunan gereja ini meskipun ada sedikit masalah tarik ulur terkait lokasi gereja yang akan direlokasi nantinya. Namun saat ini hanya menjadi masalah di lingkungan pengurus gereja saja. Jadi kita dari jemaat gereja memintalah kepada DPM supaya gereja kita direlokasi ke tempat yang lebih aman. Itu yang kita sepakati dengan anggota jemaat di sana. Namun seiring dengan waktu di belakang kurang sepemahaman. Namun bukan berarti menolak gereja itu yang ditolak, tapi masalah pemindahannya. Jemaat secara khusus mendukung relokasi pemindahan gereja karena kami pikir karena udah direlokasi mungkin gereja akan lebih bagus dan lebih besar, lebih indah daripada bangunan yang ada yang sekarang. Tapi karena udah sampai sekarang belum ada dapat kesepakatan karena ada sebagian jemaat, karena lokasi perkampungan jemaat itu agak dua bagian, satu yang agak jauh, satu lagi ke atas, tapi harus saling tarik-menarik. Warga dan pengurus gereja berharap kepada pihak PT DPM tetap segera menjalankan wacana pembangunan gereja secara permanen agar warga dapat beribadah dengan nyaman nantinya. Dari Kabupaten Dairi, Irfan TV One mengabarkan. Bentuk kepedulian Kementerian Hukum dan HAM Kantor Imigrasi Kelas 3 Non-TPI Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, memberi bantuan sembako kepada masyarakat secara door-to-door ke rumah warga yang tidak mampu. Kegiatan Kementerian Hukum dan HAM tersebut bentuk kepedulian manusia di pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM perintahkan unit pelaksana teknis atau UPT seluruh Indonesia melakukan kegiatan membantu masyarakat yang tidak mampu secara serentak di Lampung Utara. Jajaran Kantor Imigrasi Kelas 3 Kota Bumi secara door-to-door ke rumah warga yang kurang mampu, serta langsung memberikan paket sembako agar tepat sasaran. Ya, di imigrasi baru saja selesai melaksanakan kegiatan Kumham Berbagi dan Kumham Peduli. Ini merupakan amanat dari Menteri Hukum dan HAM yang tujuannya adalah untuk meringankan masyarakat sekitar yang terdampak COVID-19. Dan ini dilaksanakan juga serentak di jajaran Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia. Untuk tujuan kegiatan bakti sosial ini apa aja, Pak Adi? Tujuannya adalah untuk meringankan masyarakat sekitar yang terdampak COVID-19. Untuk sasarannya siapa aja yang diberikan baksos, Pak Adi? Ya, untuk kegiatan ini sasarannya adalah masyarakat yang kurang mampu yang memang terdampak COVID-19. Seperti itu. Sejak diterapkannya PPKM Mikro di Kabupaten Lampung Utara disebabkan masuk dalam zona merah, pendapatan perekonomian warga pun menurun.
Untuk itu adanya Kemenkumham Peduli diharapkan dapat meringankan beban masyarakat. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Bertempat di gedung DPRD Kota Palembang pada Jumat 30 Juli 2021 lalu, Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran tahun 2020. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun 2021 dengan agenda laporan DPRD Kota Palembang yang membahas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2020. Terdapat dua agenda paripurna yang bersamaan digelar. Pertama terkait laporan pertanggungjawaban atau LPJ APBD Pemkot Palembang tahun 2020, dan yang kedua rapat paripurna istimewa melantik pengganti antar waktu atau PAW anggota DPRD Kota Palembang periode 2019-2024. Dari rapat paripurna ini menyampaikan hasil antara Komisi 1, 2, 3, dan 4 dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Beberapa komisi menerima laporan pertanggungjawaban dari Wali Kota Palembang namun dengan beberapa catatan dan rekomendasi. Antara lain tentang sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa yang banyak. Kemudian soal sinergi Pemprov Sumatera Selatan dan Pemkop Palembang terkait pembangunan infrastruktur. Tadi sudah disampaikan juga beberapa rekomendasi terkait pelaksanaan anggaran 2020 ini. Itu kami mohon dukungan, kemudian kerjasama semua pihak untuk sama-sama mewujudkan rekomendasi dari DPRD demi pembangunan Kota Palembang yang kita cintai. Dan setelah menghasilkan beberapa rekomendasi untuk pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Wali Kota Palembang. Semoga rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Palembang. Paripurna kedua yaitu pergantian antar waktu antara almarhumnya Pak Haji Endar Himawan digantikan dengan Muhammad Arpani. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kota Palembang yang saat ini masih berstatus zona merah, pemerintah Kota Palembang terus melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Seperti yang dilakukan Wakil Wali Kota Palembang di Jalan Kiai Haji Azari Lorong Tembusan, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Semberang Ulu 2, dengan mendatangi rumah-rumah warga untuk menyosialisasikan prokes dan program vaksinasi pemerintah, serta membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Untuk menekan penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Palembang akan terus bekerja, salah satunya dengan terus menyosialisasikan protokol kesehatan dan vaksinasi bagi masyarakat. Tadi sudah mensosialisasikan banyak hal terkait masalah protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga mensosialisasikan supaya mereka segera mendatangi balai-balai kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi Sinovac. Sayang kalau seandainya tidak dimanfaatkan. Dan pada kesempatan ini juga kita membagikan beberapa sembako kepada warga, khususnya warga-warga yang terdampak langsung terkait masalah COVID-19. Saya berharap sekali apa yang kami laksanakan, pemerintah Kota Palembang laksanakan, ini betul-betul bisa mengetuk pintu hati banyak orang, terutama yang berkecukupan, untuk membantu saudaranya di saat-saat susah seperti ini, di saat-saat pandemi COVID-19, untuk banyak-banyak berbagi, karena tentu harapan kita segala sesuatu yang terjadi, khususnya masalah pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama, asalkan warga mau bekerja sama dan juga saling bahu-membahu dan tolong-menolong antar warga. Mungkin itu. Menurut Wakil Wali Kota Palembang, setelah berakhirnya masa pengetatan PPKM Mikro di Kota Palembang pada 20 Juli lalu, berdampak positif. Terlihat dari penurunan bed okupansi rasio atau BOR, sementara untuk zona yang sebelumnya di level 4 menjadi level 3. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gandeko Patra, TV One mengabarkan. Sosialisasi protokol kesehatan dan PPKM Mikro serta pembagian masker dilakukan dari rumah ke rumah oleh Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda. Agar masyarakat terus menerapkan protokol kesehatan, sosialisasi terkait penerapan protokol kesehatan dan PPKM Mikro terus dilakukan. Seperti yang dilakukan Wakil Wali Kota ini di Kelurahan 34 Ulu dengan mendatangi rumah-rumah warga. Wakil Wali Kota mengajak warga untuk tetap patuh dan menerapkan protokol kesehatan. Terlebih saat ini kasus COVID-19 di Kota Palembang masih terbilang tinggi.
cepet melewat. Ya udah kita tunggu. Selain menyosialisasikan prokes di tengah PPKM, Wakil Wali Kota juga membagikan masker dan sembako bagi warga yang terdampak pandemi. Serta mengimbau warga untuk mengikuti vaksin yang merupakan program pemerintah untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Sudah divaksin belum? Sudah divaksin belum? Yang di Terindo. Untuk memantau, mengingatkan kepada warga untuk tetap disiplin memakai protokol kesehatan dengan kita cara membagi masker dan juga mengingatkan untuk mengikuti vaksin yang sudah disiapkan pemerintah dan juga membagi sembako yang mungkin tidak seberapa jumlahnya kepada masyarakat yang memang terkena atau terdampak terkait masalah COVID-19. Terus doa ke Palembang. Saat ini Kota Palembang masih berstatus zona merah dan menerapkan pengetatan PPKM Mikro. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Assalamualaikum. Wakil Wali Kota Palembang mengunjungi korban kebakaran di Kecamatan Seberang Ulu 1 dan memberikan bantuan kepada para korban kebakaran. Pasca kebakaran yang menghanguskan 2 rumah dan bedeng 1 pintu di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu 1, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengunjungi lokasi kebakaran. Kedatangan Wakil Wali Kota tersebut disambut para korban kebakaran dengan menyampaikan harapan mereka kepada pemerintah, terutama untuk dapat membangun kembali rumah mereka dan kebutuhan anak-anak untuk menghadapi sekolah daring pada tahun ajaran baru. Menanggapi harapan para korban kebakaran, Fitrianti Agustinda mengatakan pemerintah Kota Palembang akan mencarikan solusi dan membantu dan peduli kepada masyarakat Kota Palembang yang sedang tertimpa musibah. Dan mereka sudah menyampaikan harapan-harapannya kepada pemerintah, terutama bisa membangunkan kembali rumahnya yang terbakar dan juga kebutuhan anak-anak ya, karena mengingat anak-anak ini kan sebentar lagi sekolah tanggal 12 Juli ini ya, sudah mulai masuk tahun ajaran baru walaupun sekolah daring. Tentu prasarana yang mereka miliki terbakar, terutama HP ya, HP, sehingga nantinya ini segera kita bisa berikan kepada mereka untuk supaya anak-anak nanti tidak ada kendala untuk melaksanakan kegiatan sekolah. Dan juga ada hal-hal yang lain disampaikan. Intinya kami pemerintah Kota Palembang tentu tidak akan pernah tinggal diam melihat warga kami mengalami musibah kebakaran atau musibah-musibah yang lain. Kita akan terus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memastikan apapun yang terjadi masyarakat itu pemerintah Kota Palembang turut peduli dan akan membantu terus warga masyarakatnya sampai betul-betul nanti mereka bisa dalam arti berdiri sendiri dengan mandiri. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Palembang juga memberikan bingkisan kepada para korban kebakaran akibat peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan 7 Ulu. 11 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Peduli terhadap warga yang sedang menjalani isolasi mandiri, pemerintah Kota Palembang memberikan semangat dan bantuan agar mereka tidak harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Kota Palembang berperan aktif dengan mendatangi rumah-rumah warga yang sedang menjalani isolasi mandiri dan memberikan bantuan. Seperti yang dilakukan Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda untuk menekan penyebaran COVID-19 yang mengantarkan langsung bantuan berupa sembako, obat-obatan, dan vitamin ke rumah warga yang terpapar COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Salah satunya warga di Jalan Bambang Utoyo, Slamet Riyadi, serta warga Jalan Dr. M. Isa, Kecamatan Ilir Timur 3. Wakil Wali Kota Palembang berharap dengan adanya bantuan yang diantar langsung ke rumah warga isolasi mandiri, mereka tidak keluar rumah untuk mendapatkan sembako sehingga mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Kita mendatangi mereka dengan tujuan supaya mereka juga tidak melaksanakan kegiatan untuk sementara waktu sampai betul-betul kondisinya betul-betul pulih, karena terkait masalah penyebaran COVID-19 ini kan cepat sekali, jadi kita berharap mereka betul-betul disiplin menjalani protokol kesehatan untuk tidak beraktivitas, untuk tidak di keramaian, dan kita juga membawa bantuan sembako, obat-obatan, sayuran, buah-buahan untuk supaya mereka bisa mencukupi kebutuhan mereka, setidaknya tidak ada lagi kontak-kontak keluar ya, jangan sampai mereka berada di luar, berada di pasar, membeli kebutuhan dan sebagainya. Wakil Wali Kota menghimbau kepada warga untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi yang tengah digencarkan oleh pemerintah.
Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Pemukulan beduk oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad ini merupakan tanda dibukanya perhelatan seleksi tilawatil Quran dan Hadis atau STQH ke-9 Provinsi Kepri yang dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Kepri pada 27 Juli 2021 lalu. STQH ke-9 ini berlangsung selama 5 hari hingga 31 Juli 2021 dan digelar secara virtual akibat dampak dari pandemi COVID-19 dan penerapan PPKM. Pada ajang STQH Provinsi Kepri tahun 2021 ini, salah satu kabupaten di Kepri yaitu Kabupaten Natuna terpaksa absen karena kendala jaringan internet dan peralatan virtual. Pembukaan STQH ke-9 Provinsi Kepri ini digelar secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta membatasi tamu undangan yang mengikuti acara. Menurut Gubernur Kepri Ansar Ahmad, nantinya para juara akan mengikuti training dan menjadi perwakilan Provinsi Kepri pada ajang STQH di tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Maluku Utara Oktober mendatang. Hasil ini nanti tentunya akan kita training lebih lanjut untuk mengikuti STQ Hadis di tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Maluku Utara. Meskipun ini dilaksanakan secara virtual, harapan kita tidak mengurangi arti dan makna serta semangat kita melaksanakan lomba melalui STQ Hadis ini. Sementara pada penutupan yang berlangsung pada 31 Juli, sekaligus pengumuman untuk juara umum yang diraih oleh Kota Batam, disusul oleh Kabupaten Karimun, kemudian juara 3 diraih Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga secara bersamaan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, TV One mengabarkan.